Wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Isyafania Kahar dari kelas 1E, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian organ dan fungsi dari sistem reproduksi sapi jantan dan sapi betina. Keep watching! Yang pertama, sistem reproduksi pada sapi jantan yang terdiri dari 1. Testis. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon steroid. Yang kedua, skrotum. Skrotum berfungsi untuk membungkus testis. Yang ketiga, epididymis, mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan atau konsentrasi sperma. Yang keempat, vas deferens atau dikenal juga dengan sebutan ductus deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Nah, yang kelima, kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris sistem reproduksi hewan jantan terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar bulbor retalis atau koper, dan kelenjar prostat atau kelenjar prostat tunggal serta ampula. Dan yang keenam, penis. Penis berfungsi untuk lewatnya urin dan menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina atau alat kopulasi. Yang kedua, sistem reproduksi pada sapi betina yang terdiri dari ovarium terletak di dalam rongga perut berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Oviduct merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Fungsi oviduct yaitu 1. Menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi. Dan yang keempat, tempat terjadinya kapasitas spermatozoa. Dan yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa. Yang keenam, transport yang telah dibuahi atau zigot menuju uterus. Selanjutnya, uterus. Uterus berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Nah, spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula secara otomatis. Untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. Yang kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Dan yang keempat, berperan pada proses kelahiran atau parturisi. Dan yang kelima, pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi untuk mengatur siklus estrus dan fungsi korpus dengan memproduksi PGF2 alfa. Selanjutnya, serviks. Serviks menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Adapun fungsi dari serviks adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa.
Nah, selanjutnya vagina. Berfungsi sebagai alat kopulasi dan tempat spermatozoa diposisikan. Berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan oviduct. Dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Selanjutnya vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia mayor dan bagian dalam disebut labia minora. Nah, itulah tadi penjelasan bagian-bagian organ dan fungsinya dari sistem reproduksi sapi jantan dan sapi betina. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang.